Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Jelas Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Unilever yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita Asbabun Nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang disusun secara tematik. Yang sedang kita bicarakan dalam beberapa pertemuan ini adalah berkaitan dengan masalah keluarga. Sekarang juga masih masalah keluarga, meskipun judulnya pemimpin wanita, karena sebenarnya yang menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga itu adalah suami atau bapak. Suami atau bapak, bukan istri, bukan wanita. Oleh karenanya, posisikan suami sebagai pemimpin, dan seorang suami harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin. Ini kadang-kadang suami tidak memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ada riwayat, ya kalau asbabun nuzul memang bicara cerita, latar belakang mengapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, seorang wanita mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya yang telah menampar, yang telah memukulnya. Kata Nabi, balas aja pukulannya itu. Maksudnya balas sebagai kisos, ya bukan lu jual gua beli gitu. Kalau bahasa Betawinya, dalam arti kadang-kadang orang kalau sudah memukul terus dibalas dengan pukulan, lalu dia balas lagi, dan seterusnya. Itu nanti jadi perkelahian namanya. Tapi dalam konteks kisos, secara pribadi, maka mungkin saja itu dilakukan. Cerita lain, Ibnu Mardawi menceritakan atau meriwayatkan bahwa Ali berkata, seorang lelaki dari Ansor. Ansor itu orang Madinah. Kalau orang Mekah itu disebut Muhajirin. Kalau Ansor orang Madinah. Mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya. Nah, jadi suami istri ini datang menemui Nabi. Lalu istrinya berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya sehingga membekas. Ada bekasnya. Misalnya kalau dipukul wajahnya ini bagian pipi misalnya, itu nanti pipinya jadi memerah atau mungkin jadi membengkak. Nah, itu namanya bekas. Atau ada bekas telapak tangannya. Rasulullah mengatakan seharusnya dia tidak perlu melakukan itu. Mestinya jangan begitu, masa istri dipukul. Maka atas
dua peristiwa ini turunlah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita, pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki maksudnya, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang soleh ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya. Ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya itu kedurhakaan, ketidaktaatan antara si istri dengan suaminya, maka nasihatilah mereka. Nasihati mereka. Terus pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Kemudian pukullah mereka, yaitu pukulan yang tidak membahayakan secara fisik. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah seorang suami berkedudukan sebagai pemimpin. Jadi yang menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga itu adalah suami, bukan istri. Laki-laki, bukan wanita. Meskipun faktanya sekarang banyak wanita, banyak istri yang memposisikan diri sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bahkan ada juga istilah suami takut istri, ada nggak istilah itu? Suami takut istri. Singkatannya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Jadi ada suami yang takut istri, akhirnya istrinya yang menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Jadi yang menjadi pemimpin itu adalah seorang suami, seorang laki-laki. Nah, karena pemimpin, suami itu harus memposisikan diri sebagai pelindung. Sebagai pelindung, dia yang harus melindungi istrinya, bukan malah memukul. Nah, itu seperti yang terjadi pada kisah tadi.
Suami itu jangan begitu. Mestinya dia melindungi, bukan memukul. Orang lain kalau mau memukul istri, dia melindungi. Jangan sampai orang lain memukul istrinya. Ini malah suami yang memukul istrinya. Nah, kemudian namanya pemimpin penanggung jawab. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan tanggung jawab itu bukan cuma di dunia ini saja, sampai ke akhirat nanti. Maka ada surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu. Jaga dirimu, hai suami itu. Hai bapak, jaga dirimu. Wa ahlikum, jaga keluargamu. Keluarga itu ada istri, ada anak. Wa ahlikum nara, dari api neraka. Nah, itu begitu. Jadi dia pemimpin penanggung jawab atas keluarganya, atas istri dan anaknya. Karena itu sangat tidak pantas kalau seorang suami malah memukul istrinya. Pukulan yang membahayakan. Pelajaran kedua, yaitu wanita atau istri yang baik menghormati suaminya sebagai pemimpin. Nah, meskipun suami itu tidak ada di rumahnya. Jadi kalau seorang suami lagi pergi, mungkin dia bekerja dari pagi sampai sore, pulang malam, atau dia pergi untuk beberapa hari, ada tugas keluar kota, menginap 3 hari, 4 hari, seminggu. Atau memang ada juga orang yang kerjanya 2 minggu di tempat kerja, 2 minggu di rumah. Itu orang-orang pertambangan biasanya begitu, kerja di tambang minyak, batu bara dan sebagainya. Bahkan ada juga yang pulangnya 6 bulan sekali, ada juga yang pulangnya setahun sekali. Seperti orang yang kerja di daerah pertambangan seperti di Freeport dulu itu, saya nggak tahu kalau sekarang, itu bisa setahun sekali dia pulang. Nah, sekalipun dia tidak ada suami di rumah, karena itu tadi, si istri tetap menghormati suaminya. Dengan apa? Dengan menjaga dirinya. Menjaga dirinya tadi itu. Sehingga disebutkan fassalihatu qanitatun. Seorang istri yang soleh itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Jangan suami ada di rumah dia sholat. Kalau suami nggak ada di rumah dia nggak mau sholat. Sekalipun suami nggak ada di rumah, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi? Hafizatul lil ghaib. Dia memelihara kehormatan dirinya. Bahasa sekarang, dia tidak berselingkuh dengan orang lain, dia tidak menyeleweng. Kalau dia udah tahu pasti suami ini nggak ada selama 2 minggu, selama 4 bulan, selama 6 bulan, ya sudah, dia leluasa seolah-olah untuk mendatangkan laki-laki lain. Wah, nggak bisa begitu. Nggak akan dilakukan oleh wanita yang salihat. Jadi dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, pelajaran yang ketiga, bila istri berlaku baik, maka suami bukan memukul istrinya. Atau kalau ada masalah, nggak suka, langsung menceraikannya. Enggak. Jadi seorang suami, kalau mendapati istrinya durhaka, istrinya tidak baik, itu tidak langsung menceraikan istrinya.
tidak langsung memukul istrinya, saking emosinya, tidak. Tapi ada tahapannya. Tahapannya apa itu? Yaitu memberi nasihat. Nasihati. Makanya jadi suami itu harus bisa kasih nasihat. Ya, suami harus bisa kasih nasihat. Lah ini malah suami yang dinasihati terus. Gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan langsung dipukul, yang sekarang dikenal ada istilah KDRT misalnya, apalagi langsung menceraikannya. Nasihati. Maka bahkan kalau kita sudah menasihati si istri enggak juga baik, mungkin nanti ada lagi orang lain yang bisa menasihati dia. Minta bantuan boleh. Pisahkan tempat tidurnya. Tahap kedua, pisahkan tempat tidurnya. Sebab kalau suaminya baik, di tempat tidur juga enak. Menjelang tidur istrinya dicium, dibelai, dan seterusnya. Sekarang ketika dia dipisah tempat tidurnya, itu ada perasaan lain. Ada perasaan ganjil. Ya, tidur sendiri. Nah, itu begitu. Tapi kalau emang selama ini juga perlakuannya tidak baik, ya dia malah senang bisa jadi. Pisahkan tempat tidurnya. Nah, baru yang ketiga, memukul yang tidak membahayakan secara fisik. Jadi memukul dalam rangka memberi sanksi, bukan memukul dalam rangka menganiaya. Nah, makanya jangan memukul wajah, jangan memukul bagian-bagian tubuh yang bisa membahayakan secara fisik. Nah, kalau dia sudah menyadari kekeliruannya dengan sebab itu, maka suami menerima, memaafkan, dan menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Jadi tidak diungkit-ungkit lagi. Jangan bikin dia susah. Jangan diungkit-ungkit lagi masalah. Anggaplah ini sudah selesai. Jalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Begitu kalau suami yang jadi pemimpin. Tapi kalau wanita yang jadi pemimpin, bisa jadi tidak seperti itu. Nah, disinilah pentingnya memposisikan seorang suami, seorang laki-laki sebagai pemimpin. Ada keseimbangan antara rasio dengan hati, dengan emosi, dengan perasaan. Orang bilang wanita kadang lebih dominan perasaannya ketimbang rasionya. Kalau seorang laki-laki, mestinya dia ada keseimbangan antara rasio dengan hatinya, dengan jiwanya. Nah, inilah pengantar untuk kita dialogkan, untuk kita diskusikan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, posisi kepemimpinan ada pada seorang suami, maka seorang suami harus memerankan diri sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak, akhirnya apa? Wanita yang jadi pemimpin, lah si istri yang jadi pemimpin. Akhirnya tidak berjalan dengan baik kehidupan rumah tangga. Ini bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Kita juga mengakui ketika suami tidak bisa memerankan diri sebagai pemimpin, banyak istri-istri yang mengambil alih kepemimpinan karena situasinya sudah darurat, sehingga rumah tangga tetap bisa berjalan dengan baik. Itulah memang posisinya wakil mengambil alih kepemimpinan ketika pimpinannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, yang mau menanggapi. Sementara begitu dari saya. Terima kasih Ustaz. Baik, ini ya. sebenarnya sudah ada pertanyaan
Dari Pak Zulfikar. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan Ikhwan Fillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian di masa pandemi ini. Amin. Abang Ustadz, mohon izin ada 3 pertanyaan jika berkenan. Untuk pencerahannya, bagaimana perspektif Islam jika muslimah memimpin suatu negara, dan apakah pernah ada dalam sejarah khalifah muslimah? Ini mau langsung atau satu-satu? Saya jawab dulu ya satu, biar supaya nggak lupa. Kalau pucuk pimpinan dalam arti dia memimpin sendiri, itu kalau dalam rumah tangga saja yang kecil, itu harusnya seorang laki-laki, apalagi kalau memimpin negara secara luas, persoalannya kompleks dan seterusnya. Tapi kalau kepemimpinannya tidak terlalu dominan, bukan kepemimpinan kolektif. Kalau di negara kita, di Indonesia, itu kan kalau dulu presiden itu posisinya tinggi. Meskipun posisinya tinggi, itu ada lembaga tertinggi namanya. MPR itu kan lembaga tertinggi. Kalau sekarang lembaga tinggi, DPR, MPR, presiden, apalagi dan seterusnya, itu posisinya sama sebenarnya, sejajar. Cuma dari sisi eksekusi kebijakan itu ada pada presiden, kan gitu. Nah, selama ini dalam sejarah, kalau di dalam Islam, seingat saya belum ada kepemimpinan wanita. Ya. Dulu ada, saya agak lupa, dulu ada namanya Fatimiyah, di mana itu, di Tunisia ya. Itu jadi kalau misalnya Rasulullah itu kan tidak punya putra mahkota, tidak menunjuk siapa-siapa. Kepemimpinan selanjutnya sesudah Rasulullah itu dimusyawarahkan bersama oleh para sahabat, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya begitu. Baik. Yang kedua, jika kondisinya yang bekerja adalah istri, sementara suami masih pengangguran, bagaimana sebaiknya posisi suami bersikap ke istri, dan bagaimana sebaiknya istri bersikap kepada suami? Iya. Itu namanya si istri membantu suaminya. Kan yang harus mencari nafkah itu suami. Kalau suami tidak bekerja dengan sebab-sebab tertentu, bukan malas ya, bukan malas. Misalnya dia sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, atau sekalipun peluang bekerja secara formal sangat sulit, seorang suami tidak boleh nganggur, harus ada yang dia lakukan agar dia berpenghasilan. Banyak sedikit itu kan relatif. Nah, kalau ternyata suami tidak bekerja dalam situasi darurat, lalu istri bekerja mencari nafkah, maka sifatnya membantu, bukan untuk menyaingi suami. Nah, kan ada suami kerja, istri kerja, sehingga dia bersaing. Nah, karena bersaing dia nggak mau dipimpin oleh suaminya. Nah, itu timpang namanya. Itu tidak bagus dalam kehidupan rumah tangga. Maka si istri tetap menghormati suaminya sebagai pemimpin, bukan dia jadi angkuh, jadi sombong di hadapan suaminya, bukan dia tidak mau dinasihati, tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, hanya karena dia merasa
sudah tidak membutuhkan suaminya disebabkan dia sudah punya penghasilan yang jauh lebih banyak dari suaminya. Nah, dulu di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bersama istrinya dan para sahabat yang lain beserta istrinya sholat subuh berjamaah di masjid. Tentu saja Rasulullah yang menjadi imam. Selesai sholat subuh, Rasulullah memberikan tausiah, memberikan ceramah. Ceramahnya tentang sedekah, tentang keharusan sedekah, keutamaan sedekah, dan seterusnya. Setelah itu bubar, pulang. Sampai di rumah, istrinya Abdullah bin Mas'ud masuk ke kamar. Dia mengambil sesuatu. Rupanya dia punya uang. Maka dia pamit izin pada suaminya, Abdullah bin Mas'ud. Saya mau menemui Rasul. Mau ngapain? Tadi kan sudah ketemu di masjid. Iya, tadi kan beliau ceramah tentang sedekah. Saya ini ingin sedekah. Saya punya sedikit uang. Saya mau sedekah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu kebetulan. Nah, kalau bahasa kita kira-kira begitu. Kebetulan kalau begitu. Saya ini lagi nggak punya duit. Udah sedekah aja sama saya. Hah? Sedekah sama kamu? Emang ada pahalanya? Nah, maksudnya kan mestinya suami yang ngasih, bukannya istri yang ngasih. Emang ada pahalanya? Ya ada dong. Masa sedekah nggak ada pahalanya? Saya tanya dulu lah kalau begitu. Akhirnya dia tetap pergi, terus nanya sama Rasul, kalau istri sedekah kepada suami, itu ada pahalanya enggak ya Rasul? Kata Rasul, oh bukan cuma ada, justru pahalanya ada dua. Satu, pahala sedekah seperti biasa, tiap orang sedekah pasti ada pahalanya. Yang kedua, pahala mengokohkan hubungan keluarga. Nah, pahala mengokohkan hubungan keluarga. Jangan suami lagi nggak punya duit, istri ke pengadilan agama. Mau ngapain? Menggugat cerai. Jangan begitu. Jadi mengokohkan hubungan keluarga. Kan dengan begitu suami tambah cinta kepada istrinya, istri tambah hormat kepada suaminya, begitu. Tapi suami jangan tidak terkontrol juga ngomongnya, kadang-kadang nggak terkontrol. Saya senang ini punya istri kayak kamu, suka membantu dalam situasi saya sulit. Kalau ada satu lagi kayak kamu saya mau nih, katanya begitu. Itu namanya nggak terkontrol ngomongnya. Baik, silahkan yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya ini, bagaimanakah hukum sekiranya suami yang merantau tidak ada kabar atau hilang lebih dari 1 tahun, kemudian istri memutuskan menikah dengan kekasihnya yang lama, namun di tahun kedua ternyata suami pertamanya kembali ke rumah. Nah, mungkin kalau misalnya ada case gini sebenarnya bolehnya berapa tahun sih Ustadz? Iya. Yang pertama, kalau kita masih ingat pembahasan yang lalu, disinggung soal sigot taklik, di mana seorang suami sesudah akad nikah itu kan disebutkan, apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya. Jadi 2 tahun. Jangan baru 1 tahun sudah merasa sudah dicerai. Tidak. Sekalipun 2 tahun, 3 tahun, dia tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain, nggak boleh. Dia harus proses hukum dulu di pengadilan agama, menggugat cerai. Gugat cerai,
nanti pengadilan agama mengumumkan secara terbuka untuk manggil suaminya kalau tidak ada kabar, kalau nggak ada alat komunikasi, nggak punya nomor handphone. Kalau sekarang kan mestinya orang ada kabar. Masa iya sesusah-susahnya orang nggak ada alat komunikasi kalau zaman sekarang. Sekalipun seandainya dia nggak punya handphone, mungkin dia kadang minjem handphone temennya. Kalau dia bekerja, minjem handphone bosnya. Dia ngasih tahu, ini nomor bos saya nih, kalau ada perlu-perlu bisa dikasih kabar kemari, kan begitu. Tapi seandainya sama sekali tidak ada, pengadilan agama yang menyidangkan itu setelah 2 tahun, bukan 1 tahun. Nah, 1 tahun dia menikah itu nggak boleh. Kenapa? Statusnya masih istri. Statusnya masih istri, belum dicerai oleh suaminya atau belum disidang. Disidang juga nggak bisa karena baru setahun, karena batasnya 2 tahun begitu. Jadi nggak boleh nyelonong istri meninggalkan suami, nggak boleh. Meskipun itu ada kejadian-kejadian, misalnya seorang wanita udah nggak suka sama istrinya. Karena nggak suka, dia tinggal aja suaminya itu, menggat. Berapa bulan kemudian ada informasi bahwa si istri itu menikah dengan laki-laki lain. Wah, itu nggak boleh. Statusnya masih istri. Jangankan masih istri, udah janda saja nih, udah janda, dicerai oleh suaminya misalnya, atau suaminya mati. Kalau udah mati kan pasti itu nggak bakalan balik. Itu pun nggak boleh langsung nikah, ada masa iddah yang harus dilewati. Kalau suaminya dia dicerai hidup 3 bulan 10 hari, kalau suaminya mati 4 bulan 10 hari, kan gitu. Nggak boleh dia nyelonong nikah lagi dengan laki-laki lain. Begitu. Ya, berarti setelah 2 tahun itu pun harus pengajuan ke pengadilan agama dulu ya Ustadz ya? Iya. Nah, ini dari lebih kurangnya mohon maaf, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Oke, ini selanjutnya dari Pak Slamet Trianta. Ustadz ingin bertanya, apa batasan seorang istri bisa mengambil peran atau mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga? Ya, tentu kalau suaminya tidak bisa memerankan diri lagi sebagai suami, misalnya suaminya bekerja di tempat yang jauh. Jangan dulu bayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang kan mudah alat-alat komunikasi. Kalau dia bekerja yang jauh, pulang setahun sekali. Nah, selama setahun ini kan dia tidak bisa memainkan peran si suami itu. Sehingga keputusan-keputusan rumah tangga diambil oleh si istri. Misalnya anaknya mau sekolah di mana, dia nggak bisa komunikasi dengan suaminya, ya sudah. Jalan aja yang penting dengan baik. Terus apalagi suaminya sakit, stroke misalnya, sudah 3 tahun, nggak bisa aktivitas apa-apa, ngomong juga susah misalnya, sakitnya berat, maka dia mengambil alih peran suaminya, mengambil alih. Misalnya dia harus mencari nafkah, dia harus menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Itu istri yang bagus. Bukan karena suaminya stroke misalnya, sudah ke pengadilan agama saja karena suaminya sudah nggak bisa. Itu kalau situasi begitu jangan bahasa hukum, tapi bahasa cinta yang di situ ada rasa tanggung jawab. Begitu, Pak. Baik. Oke, selanjutnya dari Pak Asep. Mau tanya Pak Ustadz, khalifah itu kepemimpinan tinggi atau kepemimpinan tertinggi? Jika tertinggi, apakah sama dengan diktator? Terima kasih. Ya.
Khalifah itu dari kata kholafa. Kholafa itu artinya di belakang. Khalifah itu adalah wakil Allah di muka bumi, dalam arti dia harus menegakkan ketentuan-ketentuan Allah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin. Maka seorang khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin kayak kalau bahasa sekarang ya pemimpin tertinggi dalam kehidupan satu masyarakat. Tapi khalifah yang baik tentu saja tidak diktator. Meskipun ada khalifah yang diktator. Maka dulu ada khalifah yang cemerlang. Misalnya ada Umar bin Abdul Aziz. Itu rentang waktunya sudah 100 tahun sesudah Rasulullah wafat. Dia cicitnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika dulu kan masih ada juga pada masa-masa itu kepemimpinan itu seperti kerajaan. Jadi jabatan itu turun. Nah, waktu itu pamannya wafat yang jadi khalifah. Namanya Khalifah Sulaiman. Pamannya wafat. Karena dia nggak punya anak atau nggak tahu mungkin belum memungkinkan, maka kepemimpinan itu diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, keponakannya. Nah, gitu. Tapi sesudah diserahkan kepemimpinan, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan tokoh-tokoh di masyarakat. Dia mengatakan, saya tidak mau menjadi khalifah karena otomatis begini. Saya tidak mau. Sekarang saya kembalikan jabatan khalifah, lalu pilihlah siapa di antara kita yang memungkinkan, yang baik. Maka bermusyawarahlah gitu. Tokoh-tokoh itu bermusyawarah. Sesudah bermusyawarah, diputuskan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah. Jadi Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah itu bukan karena keturunan, tapi karena hasil musyawarah. Dengan begitu dia merasa punya mandat yang kuat. Kalau keturunan kan suka nggak suka orang mesti terima. Nah kalau musyawarah, nah ini dia punya mandat yang kuat. Lalu dia melakukan sejumlah perubahan yang luar biasa. Dia melakukan penghematan, dia mendisiplinkan keluarganya untuk memimpin ini. Maka ketika dia menyerukan kesederhanaan, itu dimulai dari dirinya. Kalau dulu sebelum jadi khalifah, dia udah kaya sebelum jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah, dia bisa beli baju seharga, ya kalau bahasa kita bisa 3 juta, 5 juta dia beli baju. Tapi sesudah jadi khalifah, dia beli baju seharga 50.000, 100.000 gitu. Nah, itu sebuah contoh. Jadi kesederhanaan, dia memisahkan kepentingan pribadi dengan keluarga. Makanya ada riwayat yang sangat populer dulu ketika dia sedang bekerja di rumahnya, bekerja di kantor, sampai dia bekerja larut malam. Di malam itu anaknya datang. Ketika anaknya datang, dipersilahkan masuk di ruang kerjanya itu, lalu ditanya, kamu mau apa? Ada sesuatu yang mau saya bicarakan. Bicara soal apa? Soal pribadi, soal keluarga, atau soal negara, soal masyarakat? Oh, saya mau bicara soal pribadi, paling banter soal keluarga. Maka Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Mematikan lampu. Tentu saja anaknya heran. Kalau bahasa kita, ayah, kenapa lampunya dimatikan? Kita kan mau bicara.
bicara itu yang penting kedengeran, nggak mesti kelihatan. Ya tapi kan lebih enak kalau bicara kedengeran juga, kelihatan juga. Iya memang lebih enak. Tapi kan yang mau kita bicarakan ini adalah masalah pribadi atau keluarga. Sedangkan ini lampu pakai minyak. Minyaknya dibeli pakai uang negara. Saya tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga. Sampai sebegitu ketat. Hanya urusan sederhana, lampu. Yang kalau bicara juga berapa lama, paling nggak mungkin menghabiskan 1 liter minyak misalnya gitu. Tapi itulah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga pada masanya dia sampai mengalami kesulitan menyalurkan dana zakat. Kenapa? Masyarakat sudah sejahtera begitu. Nah, itu khalifah yang baik. Ya, khalifah yang tidak baik juga ada. Sampai misalnya kalau bahasa sekarang apa? Mengkriminalisasi ulama misalnya. Nah, dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal. Pada masanya ada seorang khalifah yang diktator. Itu khalifah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Lalu sebagai seorang ulama, Imam Ahmad mengatakan, meluruskan, Al-Quran itu bukannya makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah, kalamnya Allah, firman Allah. Maka sang khalifah itu memerintahkan kepada Imam Ahmad untuk mencabut pendapatnya. Dia mesti ikut pendapat sang khalifah. Dia nggak mau. Sebab ini prinsip. Di mana letak prinsipnya? Ya kalau Quran dibilang makhluk, raja, khalifah, itu juga makhluk. Berarti sama dong. Levelnya sama. Kedudukannya sama. Sama-sama makhluk. Meskipun sama-sama makhluk, kalau raja, kalau khalifah, ya mesti lebih dihormati kan gitu. Nanti orang lebih hormat pada raja, pada khalifah, daripada kepada Al-Quran. Dan si khalifah, si raja, dia merasa lebih berhak untuk menafsirkan Quran. Quran mesti ngikut dia, bukan dia ngikut Quran. Nah, begitu maksudnya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tetap tidak mau, dia tetap pada pendiriannya. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap tanpa proses pengadilan, masuk penjara, disiksa dalam penjara. Begitu. Kalau sekarang kan pengadilan juga direkayasa sedemikian rupa. Misalnya begitu. Baik. Baik Ustadz, selanjutnya nih ada dari Ahwat. Ustadz, saya takut masuk neraka karena durhaka dengan suami. Bagaimana caranya agar dosa saya ke suami dapat diampuni? Apakah dengan maaf saja sudah cukup? Terima kasih Ustaz. Ya, seorang suami kalau sudah memaafkan, sudah ridho dengan istrinya, ya berarti istrinya nggak ada masalah, sudah selesai urusan kesalahan. Maka ketaatan pada suami pun tidak mutlak. Tidak mutlak. Maka di dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat. Contohnya begini, seorang istri suka menggunakan busana muslimah dengan baik, pakai kerudung, pakai baju lengan panjang dan seterusnya. Tapi bisa jadi ada suami yang tidak suka kalau istrinya berpakaian seperti itu. Misalnya suatu ketika mau pergi kondangan, ada resepsi pernikahan, istrinya berpakaian seperti itu, suaminya nggak suka. Kamu jangan pakai kerudung, ini kan mau kondangan, bukan mau ke pengajian, bukan mau ke majelis taklim, lepas kerudungnya. Nah, istri nggak mau menuruti suaminya, ya itu nggak apa-apa, emang harus begitu.
Kalau suaminya marah, ya apa boleh buat. Kalau seandainya sampai pada saking nggak sukanya si suami istrinya berpakaian seperti itu sampai dia menceraikan, itu tidak dosa si istri, ya, suaminya yang salah. Jadi nggak ada yang mutlak dalam ketaatan. Taati yang benar, jangan ditaati yang salah. Nah, begitu. Maka kalau kita salah, minta maaf. Ngomong baik-baik, jangan, bahasa sekarang apa ya, jangan ketus gitu. Kalau ngomong itu, suami ngomong juga enak, istri juga ngomong yang enak. Baik. Ya, nama Ustaz. Selanjutnya dari Pak Heri. Assalamualaikum Ustaz, mohon informasi bagaimana pandangan dalam Islam jika seorang janda tidak mau untuk dinikahi oleh pria lain dengan alasan agar tetap menjadi istri dari almarhum suami yang di surga tuh. Baik. Kalau dia tidak mau, itu soal lain. Asal jangan dia membenci pernikahan. Jangan dia tidak suka dengan pernikahan. Sebab an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Bedakan antara enggak mau dengan membenci. Dengan membenci pernikahan. Ada ulama-ulama yang tidak menikah sampai dia wafat, bukan karena dia membenci pernikahan. Kalau bahasa kita apa? Nggak kepikiran mau nikah karena dia begitu besar pengabdiannya kepada ilmu, misalnya. Itu begitu. Misalnya Imam Nawawi wafat usia 43 kalau nggak salah, 43. Tapi dia karya keilmuannya luar biasa, sehingga dia, kalau bahasa kita, nggak kepikiran terhadap perempuan gitu, ilmu aja. Dia makan aja kadang-kadang lupa, gitu. Saking konsentrasinya kepada ilmu. Nah, kalau dia mengatakan dia mau tetap sebagai istri almarhum, ya dia tetap istri almarhum. Menikah itu menjadi aspek lain lagi dengan laki-laki lain. Jadi dia posisinya tetap istri almarhum. Ya kan, kalau sudah wafat ya otomatis cerai. Dia statusnya bukan istri lagi. Beda antara apa? Status dengan kedudukan. Ya, jadi dia sudah mantan istri dari almarhum. Nggak apa-apa kalau dia mau menikah lagi. Anak ini kan kadang-kadang dihalang-halangi oleh anaknya, karena anak tuh nggak selalu ngerti meskipun udah dewasa, udah mahasiswa, apalagi sudah berumah tangga. Ketika ibunya bilang ibu mau menikah lagi dengan seorang bapak, dia duda misalnya dan seterusnya. Wah, emak ini gimana sih? Kalau emak nikah lagi itu namanya emak mengkhianati bapak almarhum. Oh, nggak ada pengkhianatan, nggak. Jadi boleh dan bagus, karena walau bagaimana seorang laki-laki membutuhkan pendamping istri, si istri wanita membutuhkan laki-laki yang bisa menjadi pendamping dalam hidupnya. Begitu. Baik. Ya Ustaz, itu yang dari Chatbox. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya gitu ya. Sebagai pemimpin rumah tangga ataupun pemimpin wanita gitu ya, yang menjadi bertanggung jawab terhadap akidah keluarga. Nah ini minta kiat-kiatnya Ustaz. Bagaimana cara? Yang pertama adalah tentunya mendakwahi istri, kemudian juga bisa konsisten gitu, sama-sama menjaga akidah baik dari diri sendiri sebagai pemimpin keluarga, sehingga keluarga juga mendapatkan salah satu contoh yang bisa diikuti gitu. Ya, mendidik itu kan nggak tiba-tiba.
Dia seperti orang membangun rumah misalnya. Maka dimulailah dengan membangun pondasi yang baik. Nah, disinilah penting sejak dini, bahkan sejak masih dalam kandungan, bahkan sebelum anak itu ada, dengan cara memilih calon istri, calon suami yang baik. Itu bagian dari proses pendidikan yang panjang. Ketika dia dalam kandungan, si istri suka berzikir, baca Quran dan seterusnya, beribadah, suami memperlakukan istri dengan baik, itu juga bagian dari pendidikan kepada si cabang bayi. Ketika dia lahir, itu diazankan, diikomatkan, hari ke-7 diakikahkan, diresmikan namanya yang baik. Itu bagian dari proses pendidikan. Lalu ditanamkan prinsip-prinsip ajaran agama. Dimulai dari contoh, seorang bapak dan ibu memperkuat basis akidah anaknya itu dengan contoh. Dimulai dengan contoh, sholat dan seterusnya, makan pakai tangan kanan, baca bismillah dan lain-lain. Jadi dimulai dari contoh. Nah, berikutnya dibiasakan. Maka anak itu sudah harus disuruh sholat pada saat anak umur 7 tahun. Padahal kalau kita belajar fikih manapun, 7 tahun itu belum wajib. Tapi kenapa sudah harus disuruh? Biar supaya dia biasa. Jadi agama itu dibiasakan. Baru nanti ada proses pengajaran, diberi pengertian. Bahkan kalau anak sudah besar, dia bisa diajak berdialog, gitu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, berdialog pada Ismail. Nah, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu, apa pendapatmu? Minta pendapat. Luar biasa. Ibrahim itu nabi, udah nabi tua, pengalaman hidupnya sudah banyak, tapi minta pendapat sama anak yang baru gede. Gitu. Jadi ada pengajaran di situ, ada pengertian yang harus ditangkap. Nah, baru nanti ada proses pengawasan, ada nasihat dan seterusnya. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka membentengi diri, keluarga, untuk menjalani hidup dengan prinsip-prinsip agama. Nah, tugas orang tua adalah mendidik, berusaha. Dia sudah berusaha sebaik mungkin, anaknya belum juga baik, ya berusaha aja terus. Jangan bilang percuma. Percuma Bapak masukin kamu ke pesantren, percuma Bapak didik. Jangan bilang percuma. Tugas kita adalah usaha, lalu tawakal. Perbaiki lagi usaha, tawakal, terus begitu. Nggak bisa dari kita, nggak bisa. Kadang-kadang mungkin dari teman kita, mungkin dari teman anak itu, mungkin dari gurunya. Jadi perlu jalinan kerjasama di dalam mendidik. Inilah namanya dakwah gitu. Sehingga diperlukan dakwah. Kalau orang tua merasa nggak pas ngomong dengan anaknya, mungkin gurunya yang pas, mungkin temennya yang pas, mungkin ada ustadz muda yang lebih nyambung dengan dunia anak remaja misalnya, dan seterusnya. Tapi yang jelas tanggung jawab utama ada pada orang tua. Saya kira begitu. Nah, Ustaz, ini selanjutnya dari Ahwat lagi. Ustaz, suami saya sudah mengucapkan memberi maaf atas hilaf saya. Bahkan suami sangat baik, tidak marah. Namun hati saya masih tidak tenang. Amalan apa yang baiknya dapat membuat hatinya tenang ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Kita ini harus husnuzan, baik sangka pada diri sendiri.
saya yakin saya bisa lebih baik sebagai seorang istri. Nah, itu namanya baik sangka pada diri sendiri. Jangan, saya sudah besar dosa saya sama suami saya itu, saya nggak mungkin bisa menjadi lebih baik. Jangan, gitu namanya buruk sangka pada diri sendiri. Yang kedua, baik sangka kepada suami, pada orang lain. Nah, dalam hal ini kepada suami, bahwa suami itu memang baik, tulus, dia mau memaafkan, maka hargai pemaafannya itu, hargai. Orang itu harus dihormati, harus dihargai. Jangan kita suuzan, buruk sangka, dia paling basa-basi doang, memaafkan. Nah, jangan begitu. Apa yang kita nggak tahu ya sudah. Yang penting sekarang perbaiki hubungan. Berusahalah menjadi suami yang baik, berusahalah menjadi istri yang baik. Jalin hubungan sebaik mungkin, jalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Begitu. Nanti baik sangka kepada Allah. Allah pasti memaafkan kita selama kitanya mau minta maaf, selama kita mau bertaubat dan seterusnya. Perbaiki komunikasi, ya sudah, selesai. Jadi jangan lagi merasa canggung karena kita pernah bersalah kepadanya. Yang lalu sudah, gitu. Baik. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai emansipasi wanita atau perempuan gitu ya, juga kesetaraan gender ini Ustaz? Ya. Laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama. Sama apa? Sama-sama sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang harus beribadah, itu kan sama namanya. Sama-sama akan mendapatkan pahala dari amalnya. Sama-sama misalnya berhak mendapatkan ilmu, sama-sama berhak memiliki harta. Kepemilikan harta itu sangat dihormati. Nah, meskipun sama, ternyata nggak sama seluruhnya, tetap aja beda laki-laki dengan perempuan. Ketika saya menikah, maka saya disebut suami. Ketika wanita yang saya nikahi, maka disebut dia sebagai istri. Istilahnya aja udah beda. Nggak bisa. Sudahlah kalau begitu, kita ini dua-duanya suami. Boleh nggak pakai istilah begitu? Ya tetap aja beda. Gitu. Bahasa aja udah beda. Ini laki-laki, ini perempuan. Dibedakan dari segi bahasa. Kenapa mau sama semuanya? Jadi nggak bisa disamakan semua. Nah, kedudukannya sama sebagai hamba Allah, tapi posisinya itu yang beda. Saya sebagai suami, wanita yang saya nikahi sebagai istri. Sebagai suami ada kewajibannya, sebagai istri ada kewajibannya. Jangan suka ngomong apa? Misalnya seorang laki-laki, seorang suami ngomong sama istrinya, lu mah enak jadi perempuan. Kan gitu. Ada nggak orang ngomong gitu ya? Lu mah enak jadi perempuan. Ya, yang perempuan bilang apa? Enakan juga lu laki-laki nggak mengandung, nggak melahirkan, dan seterusnya. Ya sudah, nggak usah ngomong begitu. Nikmati sebagai laki-laki, nikmati sebagai perempuan. Banyak istilah itu jadi beda. Ketika punya anak, maka saya disebut bapak, istri disebut ibu, gitu. Jadi beda, sehingga kewajiban saya jadi beda dengan kewajiban istri saya sebagai bapak dan ibu. Oleh karenanya, kalau wanita mau cari duit, boleh sifatnya membantu, dan itu harus diizinkan oleh suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, ya jangan. Kan gitu. Wah, masa bodoh amat, diizinkan nggak diizinkan, pokoknya gue mau nyari duit, gue mau kerja, gue kan punya. Nggak begitu. Tapi kan saya ini kuliah, punya ilmu. Nah, ilmu itu kan
bisa diabdikan, bisa dimanfaatkan tanpa harus kerja kantoran misalnya. Malah sekarang banyak orang kantor nggak kerja di kantor gitu. Jadi kedudukannya sama, laki-laki dengan perempuan. Namun tetap ada bedanya. Apa bedanya? Fungsinya beda, tugas dan fungsinya saja yang beda. Fungsi saya suami, maka tugasnya tugas suami. Fungsi dia istri, maka tugasnya sebagai istri. Begitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan terakhir, Ustadz. Alhamdulillah sudah masuk juga. Karena udah di penghujung waktu, mohon Ustadz berkenan memimpin doa untuk kita semua, Ustadz. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami agar selalu bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala bentuk kesalahan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Demikian Bapak Ibu kajian Ba'da Zuhur hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengikuti kajian-kajian nanti di periode selanjutnya. Jamaah sekalian, kita akhiri kajian ini. Saya memohon maaf bila ada berbagai kata yang salah terucapkan. Kemudian sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya.